Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, sehat semua ya. Sehat Pak, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungannya, selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, langsung saja kita hari ini belajar tentang fikih ya, yaitu tentang makanan yang halal dan haram. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu tentang makanan halal. Apa tuh makanan halal itu? Nah, makanan yang halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala maupun Nabi Muhammad SAW. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Nah, makanan halal maksudnya makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhoi Allah. Sedangkan makanan yang baik adalah yang bermanfaat bagi tubuh kita atau makanan yang bergizi. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka. Oke anak-anak, sekarang jenis makanan yang halal. Apa saja jenis makanan yang halal itu? Makanan yang dikatakan halal paling tidak harus memenuhi 3 kriteria, yaitu halal zatnya, yaitu kedua halal cara memperolehnya, dan yang ketiga halal cara pengolahannya. Oke, yang pertama dulu ya, halal zatnya, yaitu makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh, makanan yang halal atas zatnya adalah daging sapi, daging ayam, daging kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, halal cara memperolehnya, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Makanan akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang batil, karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat agama kita. Contoh dari cara memperoleh yang baik adalah dengan cara membeli, bertani, hadiah dari orang lain, dan lain sebagainya. Nah, itu yang memperolehnya dengan cara yang baik. Ya, kemudian adapun dari makanan yang diperoleh dari cara yang tidak baik adalah halal cara pengolahannya. Maksudnya di sini adalah makanan yang semulanya halal akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama. Banyak sekali makanan yang asalnya halal tapi karena pengolahannya tidak benar menyebabkan makanan itu menjadi haram. Contohnya anggur. Makanan ini halal sebelumnya, tetapi karena telah diolah menjadi minuman keras, maka minuman ini menjadi haram. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157, yaitu yang artinya, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ya, itu tadi ya pengertian dan jenis-jenis makanan yang halal. Nah, ada yang ditanyakan mungkin? Tidak Pak. Semua udah paham ya? Sudah. Oke, kalau sudah paham kita lanjut lagi ya. Yang selanjutnya yaitu tentang makanan yang haram. Apa tuh makanan yang haram itu? Nah, makanan yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa, serta banyak sekali mudaratnya daripada hikmahnya. Nah, sebagai contoh, mengkonsumsi darah yang mengalir ini diharamkan karena itu kotor dan dihindari oleh manusia yang sehat. Di samping itu, ada dugaan bahwa darah tersebut dapat menimbulkan bahaya sebagaimana halnya bangkai. Oke, selanjutnya yaitu mengenai jenis makanan yang haram. Nah, makanan
dibedakan menjadi dua jenis anak-anak. Nah, yang pertama ada yang diharamkan karena zatnya. Maksudnya di sini asal dari makanan tersebut memang sudah haram seperti bangkai, darah, babi, anjing, khamr dan lain-lain. Nah, yang kedua ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya asal makanannya sebenarnya adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya makanan dari hasil mencuri, upah perzinahan, sesajen perdukunan, makanan yang disuguhkan dalam acara-acara yang bid'ah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu makanan-makanan yang haram. Yang pertama, bangkai. Bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Kemudian jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat tersebut, yang pertama yang berdasarkan ayat di atas dapat dibedakan menjadi 9 ya. Yang pertama al-muhanniqah, yaitu hewan yang mati karena tercekik. Nah, yang kedua al-mawduzah, yaitu hewan yang mati karena terkena pukulan keras. Yang ketiga al-mutadorridiyah. Nah, yang ketiga al-mutaradiyah, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, yang keempat an-natihah, yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya. Kemudian yang kelima, hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Kemudian semua hewan yang mati tanpa penyembelihan, misalnya kesetrum, terus tertabrak dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, semua hewan yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah atau tidak menyebut asma Allah saat menyembelih. Kemudian yang kedelapan, semua hewan yang disembelih untuk selain Allah, contoh yang untuk serahan atau untuk sajen. Nah, yang kesembilan, semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya. Nah, semua jenis-jenis bangkai tersebut di atas tadi yang disebutkan itu jenis bangkai yang tidak boleh dikonsumsi atau haram hukumnya jika kita makan. Kemudian anak-anak, itu tadi jenis bangkai yang haram hukumnya untuk kita konsumsi. Nah, ada juga bangkai yang halal kalau kita konsumsi, misalnya ikan. Bangkai ikan itu halal ya untuk dikonsumsi karena dia termasuk hewan air, dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok. Yang kedua, belalang. Kemudian yang ketiga, janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Nah, maksudnya jika hewan yang disembelih sedang hamil, maka janin yang ada dalam perutnya halal untuk dimakan tanpa harus disembelih ulang. Nah, anak-anak, selanjutnya makanan yang haram selanjutnya yaitu darah, yakni darah yang mengalir atau terpancar. Nah, selanjutnya daging babi. Telah berlalu dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat ketiga di atas. Yang diinginkan dengan daging babi adalah mencakup seluruh bagian tubuhnya termasuk lemaknya. Kemudian makanan yang haram selanjutnya yaitu khamr. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan haram hukumnya ya. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji. Jadi jelas ya anak-anak, kalau khamr itu haram hukumnya untuk dikonsumsi berdasarkan Quran surah Al-Maidah tadi. Oke, selanjutnya semua hewan yang buas yang bertaring. Dalam riwayat Muslim, semua hewan buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Jumhur ulama berpendapat haramnya berdasarkan hadis di atas dan hadis-hadis lain yang semakna dengannya. Kemudian selanjutnya
semua burung yang memiliki cakar, yaitu semua burung yang memiliki cakar yang kuat yang dia memangsa dengannya, seperti elang dan raja wali. Loh, Ya anak-anak, banyak sekali ya yang makan yang haram untuk kita konsumsi. Nah, jadi yang makan-makan yang haram tadi disebutkan jangan sekali kalian konsumsi ya. Kita harus sebaiknya kita hindari sebisa mungkin. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat makanan yang halal. Nah, makanan yang halal dan thayyibah atau makanan yang halal serta baik tentu sangat berguna bagi kita kan. Nah, anak-anak, adapun manfaat mengonsumsi makanan yang halal bagi tubuh kita yaitu yang pertama membawa ketenangan dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Kemudian yang ketiga mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Kemudian yang keenam, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat. Nah, anak-anak, adapun beberapa madorot lain menurut kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, yaitu yang pertama, doa yang dilakukan oleh pengkonsumsi makanan dan minuman yang haram tidak mustajab atau makbul. Nah, yang kedua, uangnya banyak namun tidak barokah, diakibatkan karena setan mengarahkannya kepada kemaksiatan dengan uang itu. Kemudian yang ketiga, rezeki yang haram tidak barokah dan hidupnya tidak tenang. Yang keempat, nama baik, kepercayaan dan martabatnya jatuh bila ketahuan. Nah, yang kelima, berdosa karena telah melanggar aturan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, merusak secara jasmani dan rohani kita. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai makanan dan minuman yang haram dan yang halal. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa makanan yang halal mendatangkan manfaat yang baik untuk tubuh kita, sedangkan makanan dan minuman yang haram mendatangkan mudarat yang tidak baik untuk kita. Untuk itu kalian harus sekian pembelajaran dari saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya, selalu sehat selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.